Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nitis, mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi pembuatan minyak peppermint menggunakan aplikasi SCADA. Hal yang pertama saya lakukan adalah membuat gambar rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini saya membuat pompa pengisian, kemudian ada tangki penampungan air, selanjutnya ada pompa 1, kemudian di sini ada tangki water softener yang berfungsi untuk membersihkan air dari zat kapur, kemudian ada pompa 2 dan juga pompa 3. Kemudian di sini ada tangki boiler yang mana di dalamnya terdapat sensor suhu dan juga blower yang berfungsi sebagai pendingin. Nah, tangki boiler sendiri ini berfungsi untuk mendidihkan air agar si air bisa berubah menjadi uap. Kemudian di sini ada pompa 4. Kemudian selanjutnya di sini ada tangki penampungan bahan. Nah, untuk bahannya sendiri itu berasal dari daun mint. Di dalam tangki penampungan bahan itu ada sensor suhu. Kemudian di sini terdapat kondensor yang berfungsi sebagai heat exchanger dan juga sebagai tempat penggabungan air dan juga minyak. Airnya yang berasal dari water softener menuju kondensor dan juga minyak yang berasal dari penampungan bahan yang akan digabungkan, kemudian terciptalah minyak peppermint yang akan dikeluarkan di katup 1 atau valve 1. Kemudian dari katup 2 atau valve 2 itu akan keluar air dari kondensor. Nah, lanjut ke aplikasi SCADA. Di sini saya sudah membuat tag-tag untuk aplikasi SCADA agar gambar rangkaian dapat tersimulasi dengan baik. Yang pertama kita buat tag TCP port. Jika kita klik kanan, kemudian klik properties, kita isikan di sini my TCP port sesuai dengan tugas yang diberikan, lalu klik connection. Di TCP atau IP address ini kita isikan 127.0.0.1 sesuai dengan local address, tapi kita juga bisa mengisikan TCP IP address sesuai dengan laptop kita. Nah, selanjutnya di sini kita isikan 502 di TCP IP port number sesuai dengan aplikasi Vites SCADA. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita membuat tag Modbus TCP. Karena kita memakai aplikasi Modbus TCP, maka kita buat tag-tag sesuai dengan gambar rangkaian yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini sudah berisikan tag-tag dari gambar rangkaian sebelumnya. Ada tombol on off, pompa sumber, pompa 1, 2, dan seterusnya. Di tag ini berisikan 2 tipe data, yaitu tipe data digital dan juga tipe data analog. Untuk tipe data digital itu hanya bisa membaca besaran 0 dan 1, sementara untuk tipe data analog bisa membaca variabel angka di atas 0 dan 1. Nah, untuk tombol on off ini merupakan tipe data digital input output dengan address 0001. Untuk tipe data digital itu addressnya berawalan 0, sementara untuk tipe data analog addressnya berawalan 30. Nah, untuk tipe data digital on off ini merupakan tipe data digital input output. Jika kita klik kanan lalu klik properties, di tab IO ini kita isikan di read address 00001 sesuai dengan address sebelumnya. Terus di write address ini kita juga isikan 00001. Read address ini berfungsi sebagai input, sementara write address ini berfungsi sebagai output. Kemudian di pompa sumber
sampai ke valve 2 itu merupakan tipe data digital input. Nah, jadi yang diisikan di sini itu hanya di read address-nya saja karena merupakan tipe data digital input. Di write address ini kita kosongkan. Kemudian untuk tipe data analog yaitu indikator tank 1 sampai sensor suhu 2. Untuk indikator tank 1 sendiri saya sudah mengatur skala besarannya yaitu minimalnya 0 sampai maksimalnya 200 ml. Nah, engineering unitnya ini saya atur mililiter dan juga sudah saya pasang alarm. Ketika mencapai 200 ml, maka alarm akan otomatis berbunyi. Kemudian di sensor suhu saya juga sudah mengatur besarannya yaitu minimal 0 derajat Celcius dan maksimalnya 100 derajat Celcius. Saya atur engineering unitnya di degree Celcius. Jadi jika alarm telah mencapai 100 derajat Celcius, maka otomatis alarm akan berbunyi. Selanjutnya, mari kita simulasikan rangkaian yang telah kita buat sebelumnya. Kita buka dulu aplikasi Modbus-nya, klik Windows, kemudian register data. Jika kita klik di sini di address 0001, maka otomatis pompa pengisian akan menyala. Kemudian air dari pompa pengisian akan mengalir ke penampungan air. Karena penampungan air merupakan tipe data analog, maka kita klik input register, kemudian kita isikan di 300001 sesuai dengan address dari indikator tank yang pertama. Jika air sudah mencapai 200 ml, otomatis alarm akan berbunyi. Kemudian air dari penampungan air akan mengalir menuju pompa 1, lalu dialirkan menuju water softener. Nah, ketika air sudah mencapai 200, sebelumnya pompa 1 ini akan menyala ketika air di penampungan air sudah mencapai 200 ml. Pompa 1 akan menyala, kemudian akan dialirkan menuju water softener. Jika air di tangki water softener sudah mencapai 200 ml dan bersih dari zat kapur, maka otomatis alarm akan menyala. Kemudian sebentar, saya matikan terlebih dahulu alarmnya. Kemudian air dari water softener akan mengalir secara bersamaan menuju pompa 2 dan pompa 3. Air yang mengalir menuju pompa 2 akan dialirkan menuju boiler. Karena di boiler mempunyai sensor suhu, maka jika air di boiler sudah mencapai 100 derajat Celcius, maka alarm otomatis akan berbunyi. Kemudian air yang telah berubah menjadi uap akan dialirkan menuju pompa 4. Nah, selanjutnya uap dari pompa 4 ini akan menuju ke penampungan bahan
di sini terjadi proses pembakaran sekaligus masuknya uap dari boiler. Di tank penampungan bahan ini terdapat sensor suhu. Jika suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius, otomatis alarm akan berbunyi. Kemudian terjadilah proses pembakaran di dalam penampungan bahan bakar daun. Lalu di penampungan bahan bakar daun ini akan tercipta minyak. Jika minyak sudah mencapai 200 ml, maka alarm akan otomatis berbunyi juga. Minyak dari penampungan bahan bakar ini akan mengalir menuju kondensor, dan juga air yang berasal dari water softener yang sebelumnya telah dibersihkan akan mengalir menuju pompa 3, kemudian mengalir lagi menuju kondensor untuk didinginkan. Nah, di kondensor ini jika sudah mencapai 200 ml atau 2 liter, maka otomatis alarm akan berbunyi. Kemudian air dan minyak dari kondensor ini akan tercampur sehingga tercipta minyak peppermint yang akan keluar di valve 1, dan sisa air dari kondensor akan keluar di valve 2 atau di katup 2 secara bersamaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.